pembunuhan 3 juta orang, dan kup terhadap Presiden Soekarno. Gerakan 30 September melancarkan aksinya terhadap Dewan Jenderal. Aksi yang semula direncanakan tanggal 30 September oleh penanggung jawabnya diubah menjadi 1 Oktober 1965. Sesudah peristiwa tersebut, setiap tanggal 1 Oktober selalu diperingati oleh penguasa Orde Baru Soeharto keberhasilan menggunakan G30S sebagai alasan untuk menindas dan menghancurkan, membunuh 3 juta orang PKI progresif dan rakyat biasa, menggulingkan Presiden Soekarno, merebut kekuasaannya, dan menawan hingga meninggalnya. Peristiwa besar ini mempunyai pengaruh yang besar dan dalam, bukan hanya pada waktu itu, tetapi juga sampai saat ini. Bukan hanya secara nasional, tetapi juga internasional. Ia mengubah jalan, arah revolusi, sejarah Indonesia, dari arah mencapai Indonesia merdeka yang demokratis, menjadi Indonesia yang militeris, fasistis. Namun sampai hari ini, di Indonesia masih belum jelas benar apakah peristiwa itu sebenarnya, siapakah aktor yang berdiri di belakangnya, dan apakah peranan Jenderal Soeharto. Dalam menelaah peristiwa besar ini tidak dapat melepaskan dari situasi politik secara internasional, yaitu Perang Dingin. Situasi politik regional dan dalam negeri Indonesia, pertentangan antara partai politik, golongan, kelas-kelas, perseorangan dengan kepentingan, karakter, ambisi, posisinya masing-masing yang berbeda dan bertentangan satu sama lainnya, yang mempunyai pengaruh sangat dalam terhadap terjadinya peristiwa G30S. Banyak orang dari berbagai kelompok kepentingan memainkan peranan berbeda, bahkan bertentangan satu sama lain. Salah satu peranan besar yang mempunyai pengaruh menentukan bangsa ini ialah peranan Jenderal Soeharto. Peran apakah yang dimainkan oleh Jenderal Soeharto? Terutama pada malam menjelang 1 Oktober 1965 tersebut. Maka marilah kita simak kembali pembelaan Kolonel Latif di depan Mahkamah Militer Tinggi II Jawa bagian Barat pada tahun 1978. Soeharto diminta sebagai saksi edecas. Seperti diketahui, sesudah hampir 13 tahun Kolonel Latif ditahan. Ia mulai ditahan 11 Oktober 1965. Maka dihadapkanlah dia ke Mahkamah Militer Tinggi Mahmilti II Jawa bagian Barat pada tahun 1978. Dalam jawaban Kolonel Latif terhadap tanggapan Auditor Militer Tinggi pada eksepsi tertuduh dan pembela tanggal 6 Mei 1978. Antara lain dikemukakan bahwa Jenderal Soeharto terlibat di dalamnya dan dua persoalan pokok. 1. Jenderal Soeharto terlibat langsung dalam G30S. 2. Jenderal Soeharto kemudian memimpin langsung penggulingan Presiden Soekarno dan pemerintahannya. Mengenai keterlibatan langsung Jenderal Soeharto dalam G30S, seperti dikemukakan Kolonel Latif di atas, menjadi lebih jelas dengan membaca surat Kolonel Latif tertanggal 9 Mei 1978 yang ditujukan kepada Ketua Mahmilti II Jawa bagian Barat mengenai permohonan tambahan saksi. Saksi yang dimaksudkan saksi edecas. Saksi yang dimaksud adalah kesaksian Jenderal Soeharto. Kolonel Latif antara lain mengatakan,
demi terciptanya hukum yang adil dan tidak memihak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 5. Dengan ini saya mengajukan saksi-saksi tambahan untuk diajukan di depan sidang ini. Namun pengajuan saksi-saksi tambahan ini ditolak oleh Ketua Majelis Hakim Mahmildi. Jenderal Soeharto berdalih, sesuai laporan seorang penulis bernama Brackman, menulis tentang wawancara dengan Jenderal Soeharto sesudah peristiwa 1 Oktober 1965. Kira-kira pada tahun 1968, diterangkan bahwa 2 hari sebelum 1 Oktober 1965, demikian kata Jenderal Soeharto, anak laki-laki kami yang berusia 3 tahun mendapat kecelakaan di rumah. Ia ketumpahan sup panas dan cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Banyak kawan-kawan yang datang menjenguk anak saya di malam tanggal 30 September 1965. Saya juga berada di situ. Lucunya kalau ingat kembali, saya ingat Kolonel Latif datang ke rumah sakit malam itu untuk menanyakan kesehatan anak saya. Saya terharu atas keprihatinannya. Ada lagi sebuah wawancara dari surat kabar Der Spiegel Jerman Barat pada bulan Juni 1970 yang menanyakan bagaimana Soeharto tidak termasuk dalam daftar jenderal-jenderal yang harus dibunuh. Soeharto menjawab, kira-kira jam 11 malam itu, Kolonel Latif dan komplotannya datang ke rumah sakit untuk membunuh saya. Tapi nampaknya ia tidak melaksanakan, berhubung kekhawatirannya melakukan di tempat umum. Dalih Jenderal Soeharto yang bohong itu, yang kepada Brackman menyatakan kedatangan Latif 30 September malam hanya untuk mengecek, kepada Der Spiegel kedatangan Latif untuk membunuh. Hal ini menjadi lebih lengkap dengan cerita dalam autobiografinya, di mana dikatakan ia bukan bertemu dengan Latif di RSPAD, melainkan hanya melihat dari ruang di mana anaknya dirawat, di mana ia berjaga bersama Ibu Tin, istrinya, dan Latif jalan di koridor melalui kamar itu. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura, tagar lambe sundel.